Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4526, Pertemuan Rahasia Delapan Keluarga Kaya. Lin Bai, Li Meng dan yang lainnya tetap tinggal di kota Suibo, tetapi apa yang terjadi di Hengzhou jelas bagi mereka. Tentu saja, Lin Bai sangat jelas bahwa ini adalah cara Sekte Iblis Abadi, tidak hanya Lin Bai yang tahu, tetapi juga 8 kekuatan besar di Hengzhou. Keluarga Murong, di ruang batu di bawah tanah, kepala keluarga Murong datang ke ruang batu dengan beberapa anggota inti tingkat tinggi keluarga. Susunan bayangan sedang berjalan, dan cahayanya ke segala arah, membuat ruang batu menjadi terang. Setelah beberapa saat, lusinan sosok kabur muncul di susunan bayangan. Meskipun wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, dapat dinilai bahwa para prajurit ini memiliki asal-usul yang luar biasa, dan kekuatan mereka sangat kuat, dan mereka sering memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sosok-sosok ini, berdiri di sudut yang berbeda, memiliki kata yang bersinar di kepala mereka. Ada sekelompok karakter di kepala mereka yang merupakan keluarga Wu, beberapa adalah keluarga Li, dan beberapa adalah keluarga Sangguan. Jelas, kelompok orang ini sekarang bertanggung jawab atas 8 keluarga besar di Hengzhou. Namun, kursi milik keluarga Situ dan keluarga Zhao kosong. Setelah beberapa saat, seseorang berkata dengan muram, "Kalian pasti sudah mendapat berita. Keluarga Situ dan keluarga Zhao telah dihancurkan satu demi satu. Semua orang kuat dalam keluarga telah terbunuh, dan beberapa prajurit yang tidak penting telah melarikan diri ke segala arah. Meskipun masih ada sedikit yang tersisa di keluarga Situ, itu sudah mati dalam nama." Seseorang segera berkata, "Jangan pikirkan itu pasti iblis abadi." Ada banyak orang kuat yang memasuki wilayah Hengzhou, tetapi jika tidak ada yang mendorong mereka ke belakang atau menghasut mereka, mereka akan tersebar di Hengzhou, dan mereka adalah gerombolan. Hanya Sekte Iblis Abadi yang memiliki kekuatan besar untuk menyatukan gerombolan ini dan membayar kita 8 keluarga kuat di Hengzhou. Itu benar, Sekte Iblis Abadi telah menunjukkan pedangnya sebelumnya. Sekte Iblis Abadi memiliki reputasi tinggi di 13 negara bagian abadi. Selain Hengzhou, 12 batas negara bagian lainnya masih sangat menghormati Sekte Iblis Abadi. Selama Sekte Iblis Abadi mengangkat tangannya, pasti ada banyak orang kuat yang bersedia mengikuti Sekte Iblis Abadi. Inilah alasannya mengapa kita tidak berani melakukan apapun terhadap Sekte Iblis Abadi. Tetapi sekarang Sekte Iblis Abadi telah mengambil tindakan, maka mereka tidak akan berhenti, dan mereka akan melakukan serangan yang menghancurkan terhadap 8 keluarga kuat kita. Kita harus memikirkan tindakan balasan sesegera mungkin. Jika tidak, akhir dari 8 raksasa besar kita di Hengzhou akan datang. Di ruangan ini, terjadi keheningan yang panjang. Seseorang berkata, "Sayang sekali kita harus mempersiapkan banyak hal. Sekarang kita belum berkumpul bersama. Jika Sekte Iblis Abadi mulai melakukannya 1 bulan kemudian, kita pasti akan membiarkan Sekte Iblis Abadi pulang dengan kekalahan besar." Sejak mereka memasuki Hengzhou, para pengikut Sekte Bulan Jahat telah bermain gila. Mereka telah berlarian di Hengzhou sepanjang hari, membantai yang kuat di Hengzhou atas nama tantangan. Bahkan jika para pejuang dari 8 keluarga kuat di Hengzhou bertemu dengan mereka, mereka tidak akan memiliki hati yang baik dan tangan yang lembut. Sekarang Sekte Iblis Abadi telah melancarkan gerakan. Kita harus mengumpulkan para pengikut Sekte Bulan Jahat sesegera mungkin untuk menghadapi Sekte Iblis Abadi. Aku ingat bahwa aliansi Iblis Abadi adalah keluarga Sangguan, kan? Aku tidak tahu apakah keluarga Sangguan dapat menghubungi yang terkuat di Liga Iblis. Anggota kuat keluarga Sangguan segera menjawab, klan iblis ini khawatir bahwa kita membujuk mereka, jadi mereka tidak berani bernegosiasi dengan kita dengan mudah. Hanya beberapa ratus anggota kuat aliansi iblis abadi yang datang ke keluarga Sangguan untuk membahas masalah besar atas nama mereka, sedangkan anggota kuat aliansi iblis abadi lainnya, mereka telah memasuki Hengzhou secara berkelompok, dan sekarang mereka masih tidak tahu di mana mereka berada. Ah, klan iblis ini benar-benar menyebalkan. Ini bukan saatnya untuk mengeluh. Kita harus mengubah semua persiapan kita menjadi perang formal melawan iblis abadi. Keluarga Wuku pergi untuk menghubungi para pengikut Sekte Bulan Jahat dan meminta mereka untuk tinggal di keluarga Wu untuk sementara waktu. Keluarga Sangguan bertanggung jawab untuk menghubungi aliansi iblis abadi, sehingga yang kuat dari aliansi iblis abadi akan membalikkan keluarga Sangguan. Keluarga Murong bertanggung jawab untuk menghubungi rekrutan yang kuat dan membuat mereka menunggu di kota Suibo. Ada masalah lain. Ketika kita menghubungi para pengikut Sekte Bulan Jahat dan aliansi Iblis Abadi, Sekte Iblis Abadi pasti akan menyerang kita, tetapi aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Keluarga Li, atau keluarga Wang, atau keluarga Qian. Apa yang harus mereka lakukan jika mereka diserang oleh Sekte Iblis Abadi?
Delapan raksasa Hengzu memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Di antara delapan keluarga besar, keluarga Wu, keluarga Sangguan, dan keluarga Murong termasuk keluarga yang sangat kuat. Klan Iblis Abadi tidak akan menyerang ketiga keluarga saat ini. Jika mereka tidak menghancurkan ketiga keluarga dalam waktu singkat, mereka akan memblokir gelombang serangan pertama. Kemudian, ketika bala bantuan dari delapan raksasa lainnya tiba, kekalahan pasti akan dialami oleh Sekte Iblis Abadi. Oleh karena itu, Sekte Iblis Abadi pasti akan memilih lawan yang lebih lemah, seperti keluarga Situ dan keluarga Zhao. Sekarang, baik keluarga Situ maupun keluarga Zhao telah dihancurkan oleh keluarga Iblis Abadi. Lalu, ada keluarga Li, keluarga Wang, dan keluarga Qian. Selain itu, klan dari delapan keluarga kuat di Hengzu tersebar di seluruh wilayah Hengzu. Mereka saling berjauhan. Mereka tidak tahu keluarga mana yang akan diserang Sekte Iblis Abadi berikutnya, dan tidak mudah untuk mempersiapkan dan mencegahnya terlebih dahulu. Semua orang tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, Sekte Iblis Abadi akan menghadapi keluarga Qian. Keluarga Wang, keluarga Li, keluarga manapun bisa menang. Setelah lama terdiam, kepala keluarga Wu berkata dengan suara dingin, saya pikir kita harus bersiap untuk yang terburuk. Saya mengusulkan agar semua keluarga besar menggunakan murid-murid keturunan yang luar biasa sebagai titik api, dan membiarkan mereka meninggalkan Hengzu untuk sementara waktu. Jika kita mengalahkan Sekte Iblis Abadi, mereka dapat kembali ke Hengzu. Jika kita dikalahkan oleh Sekte Iblis Abadi, maka mereka dapat mengambil makanan kita untuk menemukan kekuatan yang lebih kuat, dan kemudian membalas dendam untuk keluarga kita. Sedangkan untuk keluarga Qian, keluarga Wang, dan keluarga Li, jika ketiga keluarga kalian dikepung oleh Sekte Iblis Abadi, kami akan segera mengirim pesan untuk memberi tahu kami. Jika sudah terlambat, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Setelah merenung cukup lama, mereka semua setuju, ini adalah satu-satunya cara. Baiklah, karena kalian tidak memiliki pendapat, mari kita bergerak sendiri-sendiri. Kita harus menyiapkan yang kuat dan harta karun bagi kita untuk menghadapi Sekte Iblis Abadi dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan kemudian kita akan melancarkan serangan balik terhadap Sekte Iblis Abadi. Susunan bayangan ruang rahasia secara bertahap menghilang. Kepala keluarga Murong berjalan keluar dari ruangan dan mendesah, diperkirakan di antara delapan keluarga besar di Hengzu di masa mendatang, tidak akan ada keluarga Wang, keluarga Qian, dan keluarga Li. Seorang pria kuat di dekatnya bertanya, Tuan, apakah maksud Anda bahwa Iblis Abadi akan menyerang mereka? Namun, kita semua sepakat untuk membantu. Jika bala bantuan kita tiba tepat waktu, kita mungkin dapat menahan keluarga mereka. Pemilik keluarga Murong terkekeh, pada pertemuan itu, itulah yang saya katakan. Tetapi apakah Anda percaya bahwa jika Sekte Iblis Abadi menyerang keluarga Qian, keluarga Wang dan keluarga Li, bahkan jika mereka meminta bantuan, keluarga Sangguan dan keluarga Wu tidak akan mengirim orang-orang kuat untuk menyelamatkan mereka? Mengapa demikian? Seseorang bertanya. Tuan keluarga Murong berkata sambil tersenyum, karena risikonya terlalu besar. Jika kita mengirim anggota keluarga yang kuat untuk menyelamatkan mereka, bagaimana jika anggota kuat lain dari Sekte Iblis Abadi menyerang keluarga kita? Bukankah keluarga kita dalam bahaya? Terlebih lagi, perang ini menentukan kelangsungan hidup delapan keluarga kuat di Hengzu dan Sekte Iblis Abadi. Jika kita menang, kita tidak ingin lebih banyak keluarga berbagi 13 negara bagian abadi dengan kita. Bukankah lebih baik menggunakan kekuatan Iblis Abadi untuk menendang mereka keluar dari permainan sekarang? Bab 4527, Pilihan Tim. Ketika berita tentang kematian keluarga Situ dan keluarga Zhao datang, Li Meng segera memanggil Lin Bai dan yang lainnya untuk membahas tindakan balasan. Apakah kalian sudah mendengarnya? Keluarga Situ dan keluarga Zhao dihancurkan oleh para pejuang yang menyerbu Hengzu untuk merebut harta karun. Berdiri di dalam ruangan, Li Meng berkata dengan suara rendah, meskipun para pejuanglah yang menghancurkan keluarga Situ dan keluarga Zhao, kita semua tahu bahwa jika tidak ada seorang pun di belakang mereka untuk mengumpulkan para perampok harta karun ini, mereka tidak akan lebih dari sekadar pasir yang berserakan. Mungkin Sekte Iblis Abadi ada di belakang mereka untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Gong Sun Ci berkata dengan dingin, seluruh kota Suibo penuh dengan kegemparan. Dikatakan bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan antara delapan keluarga kuat di Hengzu dan Sekte Iblis Abadi. Siapapun yang memenangkan pertempuran ini mungkin akan mendominasi 13 negara bagian abadi selama 10.000 tahun. Nizun berkata, selama orang-orang dengan otak kecil seharusnya dapat menebak, pasti ada bayangan Iblis Abadi. Yang harus kita pertimbangkan sekarang bukanlah punahnya keluarga Situ dan keluarga Zhao, tetapi yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana kita memilih.
Ketika Gong Sunci dan Nizun mendengar ini, wajah mereka menjadi muram dan tidak berkata apa-apa. Berdiri di satu sisi, Lin Bai menyadari implikasi dari kalimat ini, dan segera mengerutkan kening. Menyadari perubahan di wajah Lin Bai, Li Meng menoleh ke Lin Bai dan berkata, Lin Bai, kamu pasti sudah melihatnya akhir-akhir ini, kan? Pada dasarnya, semua pemburu yang kita pilih adalah lawan dari 8 raksasa di Hengsu. Kamu juga harus memiliki banyak pertanyaan di benakmu. Apakah kamu ingin tahu mengapa kita harus memilih 8 raksasa Hengsu sebagai lawan kita? Lin Bai terkekeh, sebenarnya, tidak sulit untuk memikirkannya. Aku hanya memperkirakan bahwa beberapa pendahulu memiliki perseteruan darah yang dalam terhadap 8 keluarga besar di Hengsu. Nizun melotot dan berseru, bagaimana menurutmu? Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, ketika kita bergandengan tangan untuk menghadapi Sungai Wubei, dia berkata bahwa keterampilan mengurus rumah tangga beberapa pendahulu berasal dari keluarga-keluarga terkenal di bekas wilayah Hengsu, dan sejak saat itu, ketika kita mengembara di Hengsu, saya menanyakan tentang kekuatan-kekuatan ini dengan berbagai cara, dan mereka semua dihancurkan oleh 8 keluarga kuat di Hengsu tanpa kecuali. Pada hari itu, ketika Lin Bai pertama kali mengikuti tim, prajurit pertama yang terbunuh adalah Sungai Wubei. Pada saat itu, Sungai Wubei mengenali keterampilan unik Li Meng dan yang lainnya. Misalnya, api Tianxin milik Gong Sunci, susunan sihir milik Li Meng, racun milik Meng Po, yang dapat diingat oleh 8 keluarga kuat di Hengsu, pasti tidak biasa. Pada saat itu, Hou Lin Bai diam-diam menduga bahwa Li Meng dan yang lainnya mungkin adalah orang-orang kuat yang terkenal di Hengsu. 8 keluarga kuat di Hengsu telah mendominasi Hengsu selama bertahun-tahun. Terutama selama tahun-tahun ini, 8 raksasa di Hengsu secara bertahap melepaskan diri dari kendali Sekte Iblis Abadi dan menjadi semakin sembrono. Di Hengsu, mereka adalah orang-orang yang mengikuti kita dan mereka yang menentang kita akan mati. Banyak keluarga dan klan memberontak secara diam-diam karena mereka tidak puas dengan kendali 8 keluarga kuat di Hengsu, dan 8 keluarga kuat di Hengsu telah menghancurkan banyak keluarga dan klan yang memberontak. Jelas, keluarga dan klan Li Meng, Gong Xinchi, Meng Po, Nizun dan yang lainnya seharusnya menjadi tangan 8 keluarga kuat yang dihancurkan. Nizun terkejut dan berkata, apakah kamu melihatnya? Lin Bai selalu sangat cerdas dan terbiasa mengamati berbagai hal. Tidak sulit baginya untuk melihat petunjuk di sini jika dia sedikit memperhatikan dan menganalisis. Li Meng berkata sambil tersenyum, Lin Bai, kamu benar. Seperti yang kamu katakan, kita memiliki perseteruan darah yang dalam dengan 8 keluarga kuat di Hengsu. Dan bukan hanya kami. Dalam ribuan tahun ini, ada banyak sekali prajurit yang telah dihancurkan oleh 8 raksasa di Hengsu. Ada banyak sekali prajurit di Hengsu yang ingin membunuh semua 8 raksasa di Hengsu, dan kami hanyalah yang paling tidak penting. Meskipun kami menerima perekrutan keluarga Murong kali ini, kami sebenarnya tidak bersedia mengabdi untuk keluarga Murong. Sekarang kami datang ke kota Suibo untuk melihat apa yang akan dilakukan keluarga Murong. Sekarang jelas bahwa kami tidak ingin tinggal di keluarga Murong lagi. Hanya saja Sekte Iblis Abadi diam-diam meningkatkan api dan mencoba memusnahkan 8 keluarga kuat di Hengsu. Kami telah berdiskusi dengan Meng Po dan yang lainnya bahwa kami telah menangguhkan rencana untuk menangkap Long Xian Baoyu, sehingga dapat membantu Sekte Iblis Abadi menghadapi 8 keluarga kuat di Hengsu. Jadi aku meneleponmu hari ini untuk memberitahumu dengan jelas bahwa jika Lin Bai ingin tinggal dan membantu keluarga Murong, kami tidak akan menghentikannya. Jika kita bertemu di medan perang di masa depan, aku khawatir kita akan saling berhadapan dengan pedang. Jika Lin Bai ingin pergi bersama kita, itu yang terbaik. Bagaimanapun, kita semua adalah teman hidup dan mati yang sama. Lin Bai mengerti saat ini bahwa Li Meng dan Meng Po telah berdiskusi secara rahasia dan telah membuat keputusan. Hari ini, Lin Bai diminta untuk datang ke sini untuk memberitahunya tentang keputusan mereka. Lin Bai dapat melihat bahwa Li Meng dan Meng Po telah saling kenal sejak lama. Mereka adalah tim yang lengkap, tetapi karena Lin Bai memiliki keterampilan pedang yang dapat menghancurkan susunan apapun dengan satu pedang, Li Meng akan mengambil risiko untuk merekrut Lin Bai ke dalam tim. Mendengar Li Meng menarik diri, Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya pikir tetua Li Meng dapat meninggalkan keluarga Murong tanpa terburu-buru. Mungkin Anda dapat tetap tinggal di keluarga Murong dan membantu klan Iblis Abadi lebih banyak lagi. Li Meng mengerutkan kening pada Lin Bai dan bertanya, Lin Bai, apa maksudmu? Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, saya telah berada di Hengsu beberapa hari ini, dan saya memiliki sedikit pemahaman dan pengertian tentang kekuatan 8 keluarga besar di Hengsu. Di antara 8 keluarga besar di Hengsu, keluarga Murong, keluarga Sangguan, dan keluarga Wu adalah 3 yang terkuat. Sementara keluarga lainnya,
seperti keluarga Situ, keluarga Zhao, keluarga Qian, dan keluarga Li, semuanya adalah salah satu dari 8 keluarga besar, tetapi kekuatan mereka sama sekali tidak mungkin dibandingkan dengan keluarga Murong. Sekarang Sekte Iblis Abadi telah menghancurkan keluarga Situ dan keluarga Zhao tanpa usaha apapun. Jelas, Sekte Iblis Abadi telah membuat cukup persiapan untuk menghadapi 8 keluarga kuat di Hengsu. Saya percaya bahwa tidak lama lagi, berita tentang kehancuran keluarga Qian, keluarga Li, dan keluarga Wang akan datang. Dengan kata lain, klan Iblis Abadi dapat menghadapi keluarga Li, keluarga Qian, dan keluarga Wang, dan kami sama sekali tidak membutuhkan bantuan kami. Di antara 8 keluarga besar di Hengsu, keluarga Murong, keluarga Sangguan, dan keluarga Wu adalah 3 keluarga yang paling merepotkan. Jika beberapa pendahulu kami tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi tetap tinggal di keluarga Murong sebagai agen internal. Jika Sekte Iblis Abadi mulai melawan keluarga Murong di masa depan, kami akan bangkit dan saling bertarung, yang pasti akan membantu Sekte Iblis Abadi membalikkan situasi perang, merobek celah keluarga Murong, dan membuat kemenangan perang ini lebih mudah. Bagaimana menurutmu? Mendengar tekad Lin Bai, Meng Po dan Li Meng semuanya tenggelam dalam meditasi. Nizun mendengar bahwa rencana Lin Bai tampaknya telah dipikirkan sejak lama tanpa cacat. Itu tampaknya tidak langsung terucap. Dia terkejut dan berkata, Lin Bai, apakah kamu tidak akan bekerja untuk keluarga Murong? Lin Bai terkekeh, itulah kodratnya. Sejujurnya, aku juga memiliki rasa terima kasih dan dendam yang mendalam terhadap 8 keluarga kuat di Hengsu. Jika 8 raksasa besar Hengsu berkuasa di 13 negara bagian abadi, aku tidak akan dapat melarikan diri dari 13 negara bagian abadi dan pergi ke negara lain. Bab 4528, bersikaplah terbuka dan jujur. Bergabunglah untuk melawan musuh. Mendengar perkataan Lin Bai, Li Mengda terkejut. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka tidak merasakan kebencian Lin Bai terhadap 8 keluarga besar di Hengsu. Namun sekarang Lin Bai mengatakan bahwa ia memiliki dendam dengan 8 raksasa di Hengsu. Hal ini pasti akan membuat Li Meng dan Ibu Meng ragu apakah itu akan menjadi strategi Lin Bai untuk memperlambat pasukan. Pertama, mereka menenangkan Li Meng dan yang lainnya, lalu melapor kepada keluarga Murong. Li Meng bertanya dengan rasa ingin tahu, apa dendam antara Lin Bai dan 8 raksasa besar di Hengsu. Lin Bai juga tahu bahwa Li Meng dan yang lainnya tidak merasa nyaman, jadi mereka tidak bersembunyi lagi. Dia langsung berkata, aku adalah murid dari Sekte Iblis Abadi, dan aku juga guru baru dari Pondok Pedang Tibet, salah satu dari 7 pusat Tao dari Sekte Iblis Abadi. Menurutmu, siapa yang akan dilawan oleh Sekte Iblis Abadi melawan 8 keluarga kuat di Hengsu? Siapa yang akan kubantu? Li Meng dan Gong Sunci segera membelalakan mata mereka dan berseru, apakah kamu King Luo? Lin Bai tersenyum, mengeluarkan token identitas dari tas penyimpanan dan meletakkannya di depan semua orang. Nizun langsung mengambilnya, menekannya di tangannya dan dengan hati-hati memotong garis untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Setelah setengah dering, dia berkata kepada Li Meng, itu benar. Ini adalah token murid dari Sekte Iblis Abadi. Li Meng mengambil token identitas itu dan melihatnya. Di bagian depan token itu terdapat karakter yang kuat dan hebat dari Sekte Iblis Abadi. Di bagian belakang token itu terdapat kata-kata, murid dalam, Pondok Pedang Tibet, King Luo. Wajah Gong Sunci tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, tidak heran kamu dapat mengolah teknik pedang yang luar biasa yang dapat menghancurkan susunan serangan gabungan dengan satu pedang. Ternyata kau adalah murid inti dari Sekte Iblis Abadi dan guru baru dari Pondok Pedang Tibet, salah satu dari 7 kuil Tao. Meng Po berkata sambil tersenyum, sejak 2 tahun lalu, ketika nama King Luo terkenal di Hengsu, kami telah mendengarnya, tetapi kami tidak menyangka bahwa kami telah bersamamu selama beberapa bulan, tetapi kami tidak mengetahui bahwa kau adalah King Luo. Nizun menatap Lin Bai dengan penuh rasa hormat dan berkata, tentu saja, selama kau kuat, kau akan mendapat tempat dimanapun. Li Meng mengembalikan token identitasnya kepada Lin Bai dan bertanya, King Luo, apakah kau tidak takut bahwa apa yang baru saja kukatakan kepadamu menipumu? Kau baru saja memberitahuku identitasmu. Apakah kau tidak takut bahwa kami akan segera menjatuhkanmu dan mengirimkannya ke keluarga Murong untuk meminta jasa dan penghargaan? Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku sudah bersama kalian selama beberapa bulan. Meskipun aku belum memiliki persahabatan yang mendalam dengan kalian, aku tetap setuju dengan perilaku para tetua ini. Selain itu, bahkan jika beberapa senior ingin menangkapku untuk pergi ke keluarga Murong untuk meminta jasa dan hadiah, tetapi apakah beberapa pendahuluku benar-benar berpikir mereka dapat menangkapku? Lin Bai bertanya sambil tersenyum kepada Li Meng dan Meng Po.
Apakah kalian benar-benar berpikir kalian dapat mempertahankannya? Jika kalimat ini diucapkan oleh seniman bela diri lain, Li Meng akan mencibirnya. Dia pikir seorang prajurit dengan tingkat keabadian Tao yang tinggi memiliki kemampuan untuk berteriak di depan beberapa dewa Tao. Namun, tampaknya ketika Meng Meng memikirkan kata-kata gurunya di hutan roh jahat, dia tidak akan mengatakannya lagi. Jika Li Meng dan yang lainnya ingin menangkap Lin Bai bersama-sama, diperkirakan Lin Bai juga dapat memiliki kekuatan penangkal. Li Meng terkekeh, aku tidak akan pernah meremehkan kekuatan murid-murid Sekte Iblis Abadi. Karena King Luo Xiaoyou bisa menjadi tuan baru Pondok Pedang Tibet saat dia menjadi Dewa Tao, pastilah King Luo Xiaoyou memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Yakinlah bahwa kita tidak akan pernah menjadi musuh Sekte Iblis Abadi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Tuan Li Meng atau panggil aku Lin Bai. Aku tidak ingin diketahui oleh keluarga Murong bahwa aku adalah King Luo. Kalau tidak, Murong Chuan tidak akan pernah melepaskanku. Gong Sun Chi berkata dengan pelan, ku dengar bahwa selama persidangan selama ribuan tahun, seseorang pernah mengepung dan membunuh para prajurit Liga Hengzu, dan salah satu dari mereka sangat pandai dalam kultivasi pedang. Banyak orang berspekulasi bahwa itu mungkin pemilik baru Pondok Pedang. Benarkah itu kamu? Lin Bai, apakah benar-benar kamu yang membunuh Liga Hengzu dan melarikan diri dalam persidangan abadi? Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, tidak separah rumor Hengzu. Aku tidak mengundurkan diri dari Liga Hengzu sendirian. Tentu saja, aku memang berusaha keras dalam pertempuran ujian abadi, tetapi yang paling banyak adalah kontribusi Jiang Xuansu dan kakak senior Gong Jian. Aku hanya mendukung di satu sisi. Li Meng memuji, sudah sangat bagus. Kultivasi macam apa yang kamu miliki saat itu? Tetapi, itu hanya Dao Zun, bukan? Jika kamu menghormati Tao, kamu akan berani melawan seni bela diri di alam Tao dan Dewa. Bahkan jika mereka ditekan, itu juga membutuhkan keberanian dan keberanian yang luar biasa. Jika tidak, jika kamu sedikit ceroboh, sangat mungkin seniman bela diri di alam Tao dan Dewa ini akan membalas dendam padamu dengan gila-gilaan setelah meninggalkan ujian abadi. Keterbukaan publik juga akan menguntungkan tindakan-tindak lanjut. Li Meng merenung sejenak dan bertanya, Lin Bai Xiaoyou bermaksud. Ketika kita terus tinggal di keluarga Murong dan menunggu Sekte Iblis Abadi mengambil alih keluarga Murong, kita mencari kesempatan yang baik untuk membantu Sekte Iblis Abadi memenangkan keluarga Murong. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, bagaimanapun juga, sekarang 8 keluarga kuat di Hengzu sudah ketakutan. Mereka juga khawatir mata-mata akan masuk. Oleh karena itu, mereka tidak akan terus merekrut prajurit sekarang, dan kita mungkin menjadi pedang untuk menaklukkan keluarga Murong. Li Meng mengangguk dan berkata, ini adalah tugas yang diberikan kepadamu oleh Sekte Iblis Abadi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ini adalah ideku sendiri. Ini juga merupakan tugas yang diatur oleh klan. Li Meng mengangguk, kalau begitu, kami bersedia saling membantu. Ketika Sekte Iblis Abadi menyerang keluarga Murong, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Sekte Iblis Abadi memenangkan keluarga Murong. Lebih baik membunuh semua 8 keluarga kuat di Hengzu dalam perang ini, yang juga merupakan perseteruan darah keluarga kita. Setelah mendapat kabar dari Lin Bai, Li Meng dan Meng Po untuk sementara waktu menahan keinginan mereka untuk pergi dan terus tinggal di kota Suibo. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Bai juga memperhatikan dengan saksama tindakan Li Meng dan Meng Po, dan khawatir mereka akan tiba-tiba berubah pihak dan menyerang Lin Bai. Bagaimanapun, sekarang Lin Bai mengatakan yang sebenarnya. Jika dia ditikam dari belakang, itu akan sangat berbahaya baginya. Untungnya, ada perseteruan darah yang dalam antara Li Meng dan Meng Po dan 8 keluarga kuat di Hengzu. Mereka ingin menggunakan kekuatan Sekte Iblis Abadi untuk mencabut 8 keluarga kuat di Hengzu. Sekarang setelah mendapat kabar dari Lin Bai, mereka menunggu dengan tenang di kota Suibo. Menunggu Sekte Iblis Abadi menyerang keluarga Murong. Dalam 3 bulan berikutnya, Sekte Iblis Abadi menghasut para pejuang yang memasuki wilayah Hengzu untuk menyerang 8 keluarga kuat di Hengzu, membunuh keluarga Li, keluarga Wang, dan keluarga Qian satu demi satu. Di seluruh kota Hengzu, terjadi kegemparan. Dalam waktu singkat 4 atau 5 bulan, 5 dari 8 keluarga kuat di Hengzu hancur. Sekarang bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ada bayangan Sekte Iblis Abadi di belakangnya. Suatu hari, 3 bulan kemudian, Lin Bai dan Li Meng menerima perintah dari keluarga Murong. Tampaknya keluarga Murong akan melawan. Bab 4529 Instruksi Keluarga Murong. Pada hari ini, token suara milik Murong Tianyu di tas penyimpanan Lin Bai tiba-tiba menyala. Lin Bai segera mengambilnya dan berkata, berkumpullah di alun-alun pusat kota Suibo pada siang hari, ikuti perintah para tetua keluarga Murong, dan pergilah ke Gunung Zenan.
Ini adalah perintah pertama yang diterima Lin Bai setelah direkrut oleh keluarga Murong. Lin Bai segera mengambil token suaranya dan mendorong pintu untuk mencari Li Meng. Tanpa diduga, Li Meng sudah datang ke pintu Lin Bai. Mereka saling memandang. Li Meng berkata dengan muram, sepertinya Lin Bai juga telah menerima perintah dari keluarga Murong. Lin Bai mengangguk, ke Gunung Zenan. Apakah kamu juga? Li Meng mengangguk dan berkata, pergilah ke kamar orang tua itu terlebih dahulu. Sekarang masih siang. Kita masih punya sedikit waktu untuk berdiskusi. Ketika dia datang ke kamar Li Meng, Gong Sunci, Ni Zun, Meng Po dan yang lainnya sudah menunggu di dalam. Setelah Li Meng masuk, dia langsung berkata, kami semua menerima perintah yang sama. Siang ini, kami berkumpul di kota Suibo, mengikuti perintah para tetua keluarga Murong dan pergi ke Gunung Zenan. Gong Sunci mengerutkan kening dan bertanya, di mana Nanshan di kota ini? Meng Po berkata, ribuan mil jauhnya dari barat daya kota Suibo, Gunung Zenan ada di sana. Ada banyak monster tingkat rendah di sana. Orang-orang seni bela diri biasa dalam Taoisme tidak ingin menyeberang jalan. Hanya satu seniman bela diri di alam Tao yang dapat berlatih di sekitar Gunung Zenan. Nizun bertanya, apa yang ditugaskan keluarga Murong kepada kami di Gunung Zenan? Baik Lin Bai maupun Li Meng sangat terkejut. Mereka sangat mengenal Li Meng di sekitar keluarga Murong, tetapi dia tidak tahu apa yang ada di Gunung Zenan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, pergilah. Apakah kamu tidak tahu apa yang ada di Gunung Zenan? Ketika keluarga Murong menugaskan kita ke Gunung Zenan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kita sudah memahaminya di masa lalu. Li Meng mengangguk dan berkata, teman kecil Lin Bai, 5 dari 8 keluarga kuat di Hengzhou telah dihancurkan oleh Sekte Iblis Abadi. Tampaknya keluarga Murong sudah merasakan ancaman. Apakah kamu siap untuk melawan? Lin Bai mengangguk dan berkata, itu wajar. Keluarga Murong tidak semudah keluarga lain untuk dihadapi. Ayo pergi ke Gunung Zenan sekarang. Dan bagaimana kamu melakukannya? Li Meng bertanya kepada Lin Bai bahwa itu terutama karena Li Meng mengikuti saran Lin Bai sehingga dia tetap tinggal di keluarga Murong. Li Mengsu berhati-hati dan penuh hormat, dan akan menyiapkan rencana dan persiapan tindak lanjut terlebih dahulu setiap kali dia pergi untuk memastikan keselamatan tim. Dalam menghadapi penjahat tiba-tiba dari keluarga Murong, Li Meng memiliki beberapa tangan yang bagus. Selain itu, dia sekarang berada di luar kendalinya, jadi dia tidak dapat membuat pengaturan dan rencana yang sesuai. Lin Bai berkata, saat ini, kita tidak tahu apa yang diinginkan keluarga Murong dari kita di Gunung Zenan. Aku tidak tahu berapa banyak prajurit yang akan pergi, jadi aku tidak tahu apa rencananya. Sekarang kita hanya bisa melangkah dan melihat selangkah. Li Meng mengangguk dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, semua orang harus tetap bersemangat. Jika terjadi sesuatu, kita harus pergi dan mundur. Ketika mereka sudah siap, mereka tiba di alun-alun pusat kota Suibo pada siang hari. Lin Bai dan Li Meng semuanya mengenakan jubah milik tim Mawar. Ketika mereka tiba di alun-alun, mereka menemukan bahwa ada sejumlah besar prajurit berkumpul di sini, semuanya memancarkan aura kekuatan yang sangat kuat, sekitar ratusan orang. Tampaknya semua orang yang tertarik ke tempat ini adalah mereka yang tertarik ke tempat ini oleh Meng Bai dan Lin Lin, dan mereka tidak semua orang yang telah melihat mereka. Lin Bai dan yang lainnya menemukan tempat terpencil untuk mundur. Banyak seniman bela diri di sekitar melihat Lin Bai dan yang lainnya, terutama bunga mawar yang disulam di jubah mereka. Mata mereka menciut tajam dan wajah mereka menunjukkan sedikit kengerian. Nama tim Mawar telah bergemuruh di Hengzhou beberapa bulan ini. Siapa yang tidak tahu? Apakah itu tim Mawar? Mereka adalah tim Mawar yang membuat reputasi hebat di Hengzhou beberapa bulan ini. Saya belum mendengar kabar dari mereka di Hengzhou selama 2 atau 3 bulan. Saya pikir saya dibunuh oleh orang kuat, tetapi saya tidak menyangka akan direkrut oleh keluarga Murong. Banyak prajurit berkata perlahan dalam hati mereka. Lin Bai dan Li Meng berdiri di satu sisi dalam diam. Banyak seniman bela diri memandang dengan kagum, tetapi beberapa dari mereka mengalihkan pandangan serakah. Mereka tahu bahwa Lin Bai dan Li Meng memiliki banyak dewa naga. Mereka masih berpikir apakah akan membunuh Lin Bai dan yang lainnya dan membawa mereka pergi. Begitu Lin Bai dan Li Meng baru saja tiba di sini, ratusan seniman bela diri datang melintasi langit. Salah satu lelaki tua itu menatap orang-orang di alun-alun. Ketika Li Meng melihat lelaki tua itu, dia memiliki ekspresi ngeri di matanya. Lelaki tua itu kurus, dengan rambut dan janggut putih. Dia tampak seperti orang tua yang sudah tua, tetapi ada cahaya yang tajam di matanya. Setelah dia jatuh dari udara, dia menyapu semua seniman bela diri dan berkata dengan suara rendah, kalian semua adalah prajurit yang direkrut oleh keluarga Murong kami. Sekarang kalian semua harus menerima perintah.
Ikuti aku ke Gunung Zenan. Ketika Lin Bai bingung tentang identitas lelaki tua itu, suara Li Meng jatuh ke telinga Lin Bai. Pria ini adalah sesepuh yang sangat kuat dari keluarga Murong, bernama Murong Qiuyuan. Dia pernah membuat reputasi besar di 13 negara bagian abadi ribuan tahun yang lalu. Kemudian, karena dia memprovokasi seorang pria kuat di Sekte Iblis Abadi dan menekannya, dia terluka parah dan kembali ke keluarga Murong. Sejak saat itu, banyak orang mengira bahwa pria itu telah terluka parah dan meninggal, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia masih hidup. Gong Sunci berkata, orang ini melanggar hukum dan marah dengan Sekte Iblis Abadi. Saya khawatir itu bukan karena dia akan menyerang Sekte Iblis Abadi sekarang. Dia mungkin tidak akan ada. Li Meng mengangguk, lalu berkata, jangan memprovokasi dia. Orang ini tak terkalahkan di alam Tao dan Dewa ribuan tahun yang lalu di 13 negara bagian yang kekal. Bahkan jika kita dan beberapa orang lainnya bergabung bersama, kita tidak akan dapat menaklukkannya. Mendengar kata-kata Murong Qiuyuan, banyak seniman bela diri tidak berbicara, tetapi ada beberapa bayonet dari batas negara bagian lain. Mereka menyeringai muram, kita dapat bekerja untuk keluarga Murong, tetapi hanya jika keluarga Murong masih perlu memenuhi janjimu. Bagaimana dengan Longxian Baoyu yang dijanjikan kepada kita? Di mana sekarang? Mengapa aku tidak melihatnya? Seorang prajurit alam Tao selendang rambut panjang, menatap musuh Murong Yuan dengan jijik, kata-katanya dengan jejak provokasi. Ketika Murong Qiuyuan mendengar ini, dia langsung tidak senang dan berkata dengan suara dingin, keluarga Murong menjanjikanmu hadiah, yang secara alami akan diberikan kepadamu setelah keberhasilan acara tersebut. Namun sekarang karena masalah ini masih belum pasti, bagaimana keluarga Murong bisa membayar hadiahnya? Prajurit alam Tao dengan rambut panjang dan selendang mencibir, itu tidak benar. Keluarga Murong ingin kita menjadi umpan meriam, tetapi mereka tidak membayar kita. Mengapa kita harus mematuhi perintah keluarga Murong? Bab 4530 beberapa orang terlahir untuk menjadi raja. Murong Qiuyuan menatap pria berambut panjang itu dan bertanya, apa maksudmu? Apakah perlu memulai harga saat keluarga Murong mempekerjakan orang? Pria berambut panjang itu berkata sambil tersenyum, meskipun kita tinggal di kota Suibo, rumor tentang wilayah Hengzhou sangat jelas akhir-akhir ini. 5 keluarga dari 8 keluarga kuat di Hengzhou telah dihancurkan. Meskipun semuanya dihancurkan oleh para pejuang, kita semua tahu bahwa pasti ada sosok Sekte Iblis Abadi di balik ini. Sekarang kita telah diperintahkan oleh keluarga Murong. Keluarga Murong kemungkinan akan menggunakan kita sebagai perisai dan umpan meriam. Kalau begitu, tolong bayar kami di muka. Kami akan berjuang untuk keluarga Murong. Murong Qiuyuan terkekeh dan bertanya, bagaimana jika kamu berbalik dan pergi setelah mendapatkan giok perinaga? Pria berambut panjang itu tersenyum, aku bukan orang seperti itu. Murong Qiuyuan berkata, aku bisa percaya bahwa kamu bukan orang seperti itu untuk sesaat, tetapi ada ratusan pejuang Tao dan alam dewa yang direkrut oleh keluarga Murong. Sekarang aku menilai bahwa mereka tidak seperti kamu. Karena kau tidak mau percaya, bayar saja padaku, kata pria berambut panjang itu. Maaf, keluarga Murong tidak bisa membayarmu sedikit pun giok Longxian kecuali uang muka sebelum acara selesai. Kata Murong Qiuyuan dengan sikap tegas. Pria berambut panjang itu berkata, kalau begitu, aku tidak bisa menuruti perintahku. Selamat tinggal. Tunggu sebentar, kata Murong Qiuyuan dingin, kau boleh pergi, aku tidak mau tinggal, tapi tolong kembalikan uang muka yang dibayarkan keluarga Murong sebelum kau pergi. Pria berambut panjang itu marah dan berkata dengan suara dingin, aku menyia-nyiakan 2 atau 3 bulan di kota Suibo. Aku tidak pernah meninggalkan kota Suibo dan tidak berjuang untuk Longxian Baoyu. Sekarang aku tidak mau tinggal. Apakah keluarga Murong mengambil kembali uang muka itu? Bukankah itu seharusnya menjadi kompensasi untukku? Kata Murong Qiuyuan sambil tersenyum, kau terlalu banyak berpikir. Tolong tinggalkan Longxian Baoyu di sini sebelum kau pergi. Pria berambut panjang itu mendengus, bahkan jika kau kuat di keluarga Murong, kau tidak bisa menahanku. Jika kau menginginkan Longxian Baoyu, kau bisa mengambilnya sendiri. Suara pria berambut panjang itu jatuh, dan kabut hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya. Setelah kabut hitam itu menghilang, tidak ada tanda-tanda pria berambut panjang itu. Murong mencibir kebencian, mengangkat tangannya, dan memotong cahaya pedang dari lengan bajunya yang panjang, yang langsung menuju ribuan mil. Lin Bai segera membuka matanya dan melihat bahwa dia berdiri di atas bukit ribuan mil jauhnya dengan cahaya pedang. Dia memenggal kepala pria berambut panjang itu. Pada saat yang sama, dia menggulung kekuatan roh dan mengirim kembali tubuh pria berambut panjang. Dengan suara keras, tubuh lelaki berambut panjang itu jatuh di alun-alun.
Kepala daerah Murong Qiuyuan mengeluarkan Longxian Baoyu dari tas penyimpanan lelaki itu dan berkata sambil tersenyum kepada seniman bela diri lainnya, jika kalian sama seperti orang ini dan tidak ingin bekerja untuk keluarga Murong, kalian juga dapat meninggalkan Longxian Baoyu. Aku tidak akan menghentikan kalian. Jika kalian ingin mendapatkan Longxian Baoyu dan tidak ingin bekerja untuk keluarga Murong, jangan salahkan aku atas ketidakpedulianku. Pada saat itu, beberapa orang kuat keluar dan meletakkan giok perinaga. Mereka berbalik dan pergi. Murong Qiuyuan tidak menghentikannya. Di antara ratusan prajurit yang menunggu di alun-alun, sekitar 7 atau 8 dari mereka pergi. Yang lain memilih untuk tetap tinggal. Karena tidak ada yang pergi, tolong biarkan aku pergi ke Gunung Zenan. Sambil berbicara, Murong Qiuyuan terbang ke langit, dan orang-orang kuat lainnya seperti Lin Bai dan Li Meng segera mengikuti. Dalam perjalanan ke Gunung Zenan, Gong Xunqi berkata dengan suara rendah, Murong Qiuyuan benar-benar kuat. Kultivasi pria berambut panjang itu sama bagusnya dengan milikku, dan dia bukanlah musuh dari gerakannya. Li Meng berkata dengan suara rendah, aku belum pernah melihatnya melakukannya selama ribuan tahun, tetapi aku tidak menyangka bahwa kultivasi dan kekuatannya tidak mengalami kemunduran sama sekali. Sebaliknya, dia telah membuat banyak kemajuan, bahkan lebih kuat daripada ribuan tahun yang lalu. Ni. Zun berkata sambil tersenyum, kakak Li Meng, kamu seharusnya menjadi seorang prajurit yang seusia dengan Murong Qiuyuan. Baiklah, Li Meng mengangguk sedikit dan berkata, ketika dia berada di 13 negara bagian keabadian, aku kebetulan pergi ke Sekte Iblis Abadi untuk belajar seni. Aku pernah melihat pria ini di 13 negara bagian keabadian. Nizun bertanya lagi, pada tahun-tahun itu, berapa perbedaan kekuatan antara kamu dan dia? Li Meng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, tetapi berkata, dia adalah talenta terbaik dari 8 keluarga besar di Hengzhou, dan aku hanyalah orang biasa dari keluarga kecil di Hengzhou. Apa yang dia latih adalah kekuatan sihir terbaik di 13 negara bagian abadi, dan apa yang dia dapatkan juga merupakan kekuatan sihir terbaik di 13 negara bagian abadi. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Saat itu, aku hanya bisa mengaguminya. Lin Bai terkekeh, tetapi guru Li Meng hari ini, aku tidak dapat melihat bahwa dia bukan lawannya. Li Meng berkata sambil tersenyum, orang-orang, bagaimanapun juga, masih perlu berkembang, terlebih lagi, ribuan tahun telah berlalu, pengalaman dan penderitaan yang telah kualami telah berubah menjadi sayap dan kekuatanku, jika aku melawan Murong sekarang, aku yakin aku dapat membunuhnya. Gong Xunqi berkata sambil tersenyum, setelah ribuan tahun bekerja keras, bisakah kita meraihnya 3 kali? Li Meng berkata sambil tersenyum, titik awal beberapa seniman bela diri jauh lebih tinggi daripada kita, beberapa dari mereka sangat miskin dan tidak dapat mengejar titik awal Murong Qiuyuan sepanjang hidup mereka, tetapi setelah ribuan tahun berlatih keras, akhirnya saya dapat mengejar sedikit, dan saya memiliki pemahaman yang baik tentang 3 poin. Sama seperti teman kecil Lin Bai, ketika dia bergabung dengan Sekte Iblis Abadi, dia dihargai oleh sekte tersebut. Ketika dia berlatih di alam Tao, dia memiliki salah satu dari 7 kuil Tao, Pondok Pedang Tibet. Anda harus tahu bahwa Pondok Pedang Tibet adalah tanah harta karun yang tidak dapat dimiliki oleh banyak pengikut Sekte Iblis Abadi dalam kehidupan mereka yang miskin. Dengan prestasi dan kekuatan Lin Bai di antara rekan-rekannya, saya tidak tahu berapa banyak seniman bela diri yang tidak dapat mengejar mereka selama ribuan tahun. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, guru Li Meng telah memujinya. Bukan maksudku, tapi itulah kebenarannya. Li Mengpo berkata dengan putus asa, ada orang yang terlahir sebagai raja, ada yang terlahir sebagai bandit, ada yang terlahir dengan kekayaan keluarga yang kaya, ada yang terlahir miskin, ada yang terlahir dengan bakat luar biasa, ada yang terlahir dengan biasa-biasa saja. Ada orang yang dapat menggunakan usahanya sendiri untuk menutupi kekurangan bawaan, tetapi ada orang yang tidak dapat mengejar titik awal orang lain tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Tidak adil di dunia ini di mana yang lemah memakan yang kuat. Mendengar kata-kata Li Meng, Lin Bai jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam. Dia mengingat pasang surutnya di sepanjang jalan, dan matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan kabut air. Seperti yang dikatakan Li Meng, dunia hutan tidak adil. Ada orang yang dapat menutupi kekurangannya dengan usahanya sendiri, tetapi ada orang yang tidak dapat mengejar titik awal orang lain dalam hidup mereka. Dan kita orang-orang biasa ini, hanya dapat berusaha keras untuk membuat diri mereka melakukan segalanya. Lakukan semua yang Anda bisa untuk memastikan takdir Anda.